Oke, kita lihat di sini passive voice rumusnya adalah subject plus to be plus verb 3. Jadi verb 3 di sini sifatnya wajib atau harus ada, sedangkan to be sendiri itu menyesuaikan dengan tesis yang digunakan. Nah, kita lihat di sini adalah passive voice rules atau aturan dalam merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Di sini ada 6 buah tenses yang ditampilkan. Pertama ada simple present tense, di mana rumus dari simple present tense itu di dalam kalimat active voice adalah subject plus verb 1 plus object. Contoh kalimatnya yaitu I make a cake. Nah, sekarang kalimat ini kita akan rubah ke dalam passive voice. Syarat pertama, kita harus lihat dulu di dalam active voice-nya apakah ada objeknya. Kita tentukan dulu kalimatnya. Yang pertama, di sini ada I sebagai subjek. Make adalah bentuk verb 1 atau kata kerja pertama. Kemudian a cake sebagai objek. Lalu kita rubah ke passive voice. Aturannya adalah ketika kita akan merubah active voice ke passive voice, subjek di aktif menjadi objek di pasif. Sebaliknya, objek di active voice menjadi subjek di passive voice. Sedangkan untuk rumus passive voice untuk simple present tense, rumusnya menjadi subjek plus M is R ini adalah to be. Kenapa to be-nya M is R? Karena kalimat active voice-nya dalam bentuk simple present tense. Kemudian verb 3. Oke. Nah, tadi di active voice objeknya adalah a cake. Berarti kita rubah ke passive voice, a cake menjadi subjek, sehingga dia posisinya di sini sebagai subjek. A cake subjek. Kemudian to be-nya apa? To be-nya di sini adalah is. Kenapa is? Karena a cake subjeknya dalam bentuk singular atau tunggal. Jadi to be yang dipakai adalah is. Kemudian verb 3-nya apa? Verb 3-nya adalah verb 3 dari make adalah made. Ya. Kemudian by me. Me objek. Ya. I di active voice dia sebagai subjek I. Kalau di passive voice berarti dia berubah jadi me karena dia posisinya menjadi objek. Oke, kalau kita artikan berarti menjadi I make a cake, artinya saya membuat sebuah kue. Berarti passive voice-nya menjadi sebuah kue dibuat oleh saya. Kemudian untuk present continuous tense, rumus kalimat aktifnya adalah subject M is R plus verb ing plus object. Jadi kalau bentuk continuous tense dia pasti menggunakan verb ing ya untuk kalimat active voice-nya. Contoh, we are studying English. We sebagai subjek, are ya di sini pilihannya to be-nya adalah are. Kenapa to be-nya are? Karena subjeknya we. Ya, they, we, you menggunakan are, I menggunakan am, he, she, it menggunakan is. Kemudian verb ing-nya adalah studying, objeknya adalah English. Kemudian kita rubah karena di kalimat active voice-nya ada objeknya, berarti bisa dirubah ke passive voice. Rumus passive voice-nya untuk tenses present continuous tense menjadi subject plus am is R, ini adalah to be-nya, plus being, ini adalah to be-nya, am is R plus being, plus verb 3, sehingga kita rubah. Berarti objek di kalimat aktif yaitu English posisinya menjadi subjek di passive voice ya, menjadi English. Kemudian to be-nya adalah is. Kenapa kita pakai is? Karena subjeknya singular ya, tunggal. Is, kemudian being, sudah to be-nya. Verb 3-nya apa? Yaitu verb 3 dari studying. Studying itu kan verb ing.
Ya, dari kata dasar study. Berarti kalau verb 3-nya adalah studied by. Nah, di sini objeknya adalah us. Di active voice dia subjeknya we, kalau ke objek berubah menjadi us. Oke, sehingga artinya we are studying English, kami sedang belajar bahasa Inggris, menjadi English sedang dipelajari oleh kami. Oke. Kemudian untuk present perfect tense, rumus aktifnya subjek, has, have plus verb 3 plus object. Contoh, I have done the homework. I subjeknya, have. Kenapa menggunakan have? Karena subjeknya adalah I. Ya, kita menggunakan have untuk subjek I, you, they, we. Sedangkan has untuk subjek he, she, it. Kemudian verb 3-nya adalah done. The homework sebagai objek. Kita rubah ke passive voice. Rumusnya menjadi ada penambahan been di sini. Untuk verb 3-nya sama. Ya. Di active voice-nya dia menggunakan verb 3 karena dia adalah present perfect. Di passive voice-nya juga tetap menggunakan verb 3 karena dia adalah rumus passive voice. Sehingga kalimatnya menjadi the homework di sini sebagai objek, ke passive voice dia berubah jadi subjek. The homework, kemudian sini menggunakan has. Ya, to be-nya has. Kenapa? Karena the homework ini subjeknya singular, tunggal. Yang tadi saya bilang kalau subjeknya tunggal seperti he, she, it, berarti menggunakan has. Kalau they, we, you menggunakan have. Nah, ada been ya, has been. Ini adalah to be-nya. Kemudian verb 3-nya adalah done ya, sama karena di sini sama-sama verb 3. By me. Me di sini dari objek. Dari subjek I berubah jadi me karena posisinya objek. Selanjutnya simple past tense. Rumusnya subjek verb 2 plus objek. Contoh, she watched a movie last night. She subjek, watch verb 2-nya, a movie ini objeknya, last night adalah keterangan waktunya. Oke, kita akan rubah ke passive voice. Rumusnya menjadi subjek, was were adalah to be-nya, verb 3. Kemudian objek di kalimat aktif tadi a movie berubah posisi menjadi subjek di kalimat pasif ya, jadi dia di depan. A movie, kemudian to be-nya apa yang kita pakai? Was atau were? To be-nya yang kita pakai adalah was. Kenapa was? Karena movie di sini subjeknya bentuknya tunggal. Jadi kita pakai was. Was itu dipakai untuk I, he, she, it atau subjek tunggal. Sedangkan were untuk they, we, you atau subjek yang jamak. Kemudian verb 3-nya adalah watch ya. Jadi watch itu verb 3 dari watch, watched, watched ya, verb 3. By her. Nah, her di sini dari subjek she. Di active voice dia she karena subjek posisinya ke passive voice dia berubah jadi objek menjadi her. Last night ini keterangan waktunya. Selanjutnya past continuous tense. Rumusnya hampir sama tadi dengan present continuous tense, cuma bedanya di to be-nya ya. Kalau past continuous tense to be-nya yaitu was dan were saja. Saya ulang lagi, tadi was untuk subjek tunggal ya. He, she, it ya, atau subjek benda tunggal. Kalau were tadi untuk they, we, you atau subjek yang jamak. Kemudian dia menggunakan verb ing. Kenapa? Karena untuk bentuk continuous dia pasti selalu menggunakan verb ing plus objek. Contoh kalimatnya, Emma was writing 2 letters. Subjeknya Emma. Kemudian to be-nya adalah was di sini. Kenapa? Karena subjeknya tunggal ya, nama orang tunggal. Kemudian verb ing-nya adalah writing. Objeknya adalah 2 letters. Kemudian kita rubah ke kalimat
pasif. Rumusnya menjadi subject plus was, were plus being plus verb 3. Sehingga kalimat aktifnya kita rubah ke pasif menjadi tadi two letters di sini, objek menjadi subject. Menjadi two letters, kemudian to be-nya apa? Were. Kenapa to be-nya were? Karena subjeknya jamak, two letters, 2 buah surat. Sehingga kita menggunakan to be were. Kemudian being, verb 3-nya adalah written. Written, verb 1-nya write, verb 2-nya wrote, verb 3-nya adalah written. By Emma. Nah, ini tetap nama orang ya, tidak berubah. Kemudian tenses yang terakhir yaitu ada future tense. Nah, future tense di sini ada dua rumus untuk future tense. Ada yang menggunakan will, ada yang menggunakan be, going to. Untuk will sendiri rumusnya subject, untuk rumus active voice-nya ya, subject plus will plus verb 1 plus object. Contoh kalimatnya, he will buy a new bag tomorrow. He adalah subjeknya, will by verb 1, a new bag adalah objeknya, tomorrow adalah keterangan waktunya. Kemudian kita rubah ke passive voice, yaitu kita tinggal menambahkan be saja menjadi subject plus will be plus verb 3. Ya, kita lihat. Subjeknya menjadi apa? A new bag ya. Objek di sini berubah jadi subjek. A new bag will be ya, ini adalah to be-nya. Will be, verb 3-nya adalah bought dari kata verb 1 buy. By verb 1, verb 3-nya menjadi bought by him. Ya, him sebagai objek. Kalau subjek dia he, objek dia menjadi him. Tomorrow keterangan waktunya. Untuk penggunaan be, going to, rumus aktifnya adalah subjek, am, is, are, ini adalah be atau to be-nya, going to plus verb 1 plus object. Contoh kalimatnya, my mother is going to make a dinner tonight. My mother subject, is to be. Kenapa menggunakan to be is? Karena my mother subjeknya tunggal ya. Kemudian going to, verb 1, verb 1-nya di sini make, objeknya adalah a dinner, tonight adalah keterangan waktunya. Kita rubah ke passive voice. Rumusnya sendiri menjadi subject plus am, is, are ya, going to be. Jadi kita tinggal menambahkan be saja plus verb 3 ya. Jadi sini menggunakan be untuk pasifnya. Kalimat pasifnya menjadi a dinner ya, yang tadinya dia sebagai objek, dia berubah posisi jadi subjek, a dinner. Kemudian to be-nya is. Kenapa is? Karena subjeknya a dinner adalah tunggal. Going to be ya, be is going to be, ini adalah to be-nya. Made, verb 3-nya dari verb 1 make, verb 1-nya adalah make, verb 3-nya adalah made by my mother. Oke. Nah, untuk diingat perubahan kata ganti orang dari aktif ke pasif. Perubahan kata ganti orang dari aktif ke pasif. Jadi kalau di active voice-nya dia subjeknya menggunakan I, kemudian di passive voice dia berubah jadi me karena dia posisinya menjadi objek. You menjadi you, they menjadi them, we menjadi us, he menjadi him, she menjadi her, it menjadi it. Oke. Nah, kita lihat di sini untuk latihan soalnya. Kita lihat di sini bentuk active voice-nya adalah kalimatnya Mira called me last night. Kalau kita lihat struktur kalimatnya, Mira di sini sebagai subjek, kemudian called di sini bentuk verb 2 ya, verb 2 dari call. Verb 2-nya adalah called ya. Kemudian objeknya adalah me. Last night keterangan waktu. Berarti kalau kita perhatikan di sini kalimat
aktifnya memiliki objek, berarti kalau memiliki objek, kalimat ini bisa dirubah ke passive voice. Kemudian kita lihat lagi, di kalimat ini menggunakan verb to. Jika kalimatnya menggunakan verb to, berarti kalimat ini menggunakan simple past tense. Ya, kalimatnya dalam bentuk simple past tense. Sehingga kalau kita rubah ke passive voice berdasarkan rumus yang tadi, ya, objeknya di sini me, berarti dia berubah jadi I. Ya. Berubah jadi I karena dia posisinya subjek. Kemudian untuk kalimat simple past tense tadi rumusnya adalah simple past tense. Ya. Rumus passive voice-nya subjek plus was, were plus verb 3. Nah, subjeknya sudah, kemudian to be-nya apa? Karena subjeknya tunggal, ya, I itu menggunakan was, to be was. Jadi I was. Kemudian verb 3-nya apa? Yaitu called. Ya. Di sini adalah verb 3. Ya, verb 3. Verb 2 dan verb 3-nya sama. Jadi kata kerja pertama call. Jadi call, called, called, ya, sama ya verb 2 dan verb 3-nya. By. Nah, objeknya adalah Mira. Di sini Mira sebagai subjek, di passive voice Mira sebagai objek. Last night adalah keterangan waktunya, ya, seperti itu. Oke, sekarang coba kita ke soal kedua. Kita lihat di sini kalimatnya adalah she eats 2 apples. Ya, kita lihat dulu struktur kalimatnya. She di sini sebagai apa? Subjek. Kemudian eats ini verb berapa? Verb 1 ya. Kemudian 2 apples ini adalah objeknya. Oke. Kita lihat di sini di kalimat active voice ini dia menggunakan verb 1. Berarti kalau kalimatnya menggunakan verb 1, berarti tenses yang digunakan apa? Simple present tense. Ya, simple present tense. Nah, sekarang kita mau rubah ke passive voice. Tadi rumusnya apa? Simple present tense. Ya. Ini ya rumus passive voice-nya ya. Subject am is are plus verb 3. Oke, sekarang kita masukkan. Berarti objek menjadi subjek. Nah, berarti subjek di sini menjadi 2 apples. Ini 2 apples, dia berubah posisi jadi subjek. Udah ketemu ya. Sekarang to be-nya. To be-nya di sini yang kita pakai adalah to be are. Kenapa? Karena subjeknya dalam bentuk jamak ya. 2 apples, 2 buah apel. Berarti harus menggunakan to be are. Kemudian verb 3-nya adalah eaten. Ya, dari verb 1-nya eat, ya, verb 2-nya eat, verb 3-nya menjadi eaten. Kemudian by her. Her di sini objeknya ya. Kalau di aktif dia adalah she karena dia subjek. Berubah ke objek, dia berubah menjadi her sesuai aturan yang tadi.